yang menceritakan horornya Fuad. Ayo. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber yang terus baca. Dan jangan lupa ngopi. Oh, orang sini motornya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina. Mulai emosi gue. Mulai nih gue emosi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Udah guys, jadi gini. Kita lagi ngumpul nih, anak-anak MPR lagi ngumpul di tempatnya Kang Ujang ya. Nih Kang Ujang, ya Fatih, Goceng yang nggak pernah ceban, Ami dari tanah Kalimantan, Abda kulkas 4 pintu. Lagi ngobrol-ngobrol nih, ngebahas tentang masalah rempang ya kan ya. Terus ada Pak polisi, tolong dong yang motor-motor begitu knalpotnya dilepasin Pak ya. Emang apa itu polusi suara ya. Iya. Udah kembali. Ada videonya siapa? Pungat. Ya. Pungat. Jadi di saat tesisnya Ngimat rungkat, sekarang dia jadi ikutan ngomong masalah rempang gitu, mau nyari panggung. Ya itu kelihatan banget sih nyari panggungnya. Kenapa gue bilang nyari panggung? Karena yang ngomongin rempang ini banyak. Ibu Siti Fadila Supari ngomong, Was ngomong. Nah mereka kan ya gimana caranya? Akhirnya mereka ngebahas Habib Rizik. Nah coba kita mau lihat sih gimana. Mana videonya mana? Udah suaranya aja, jangan lihat mukanya, gue takut. Ya, gue takut kalau ngelihat mukanya itu gue takut anjir. Ya, takut apa? Asam lambung naik. Aduh, mana? Suaranya doang aja tempelin gini. Nah, baru kita lihat komentar anak-anak MPR itu apa, iya kan? Sian, biar dapat panggung lah ya. Ya kan? Ya dapat panggung dikit. Mana videonya? Waduh lambat. Nih videonya. Suaranya. Setel dah. Saudara Rizik Syihab, antum jangan memprovokasi masyarakatku. Bentar. Baus dulu itu. Ulangi. Enggak, gue minta maaf ya. Menurut lu suaranya Pungat gimana itu? Macam ini be, Pungat macam lawang. Lu yang sering di lapangan nih, gimana lu kalau ketemu Pungat mau lu apain? Kayaknya lari be, takut dibawa ke gubuk soalnya kayak yang nongkrong di rel. Iya. Jadi nggak usah ngebahas kalimatnya dia, percuma nggak kelas gitu, mendegradasi otak. Lah dia bilang jangan memprovokasi rakyat, gigi lu provokasi. Iya, enggak, menurut satu aja. Udah nggak usah lama-lama konten ini, langsung. Iya lu jujur jawab nih ya, jawab jujur.
Lu kuat nggak dengar suara Fuad lama-lama? Nah, lihat mukanya lu. Kuat lu. Makanya. Nah, menurut lu, ya, ini dari kacamata itu silau ya, namanya juga YouTuber rakyat biasa. Ya, menurut lu nih, ya, si Fuad ngomong begitu itu dari perspektif lu. Ya, jangan perspektif kualitas kalimat, udah nggak berkualitas pasti. Ya, dari perspektif lu apa nih? Anjir, apa? Kalau kata mama, ini dari mama dari Babelan, nggak ada otak. Anjir. Astagfirullahaladzim. Oke, kita tanya ini. Ami ini yang paling jarang ngomong nih. Ami jarang ngomong ya. Ya Mi, lo menurut ini pakai bahasa Banjar gue karena dia kan dari Banjar. Menurut Ikam inilah tuh si Fuad tuh jar murid apa guru tuh. Pendenannya pang. Mengaku-ngaku ya lo. Menurut Ikam seorang nah, ini Ikam nang asli Banjar nah. Kayak Pak Fuad nih. Pandirwara. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nah, nih makhluk satu nih Allah ciptain khusus ini. Kalau dari penampilan dia sih angar ya kan ya. Lu tahu pemeran apa dia dulu pernah punya YouTube ya? Pernah jadi host YouTube ya? Iya, acara apa kontennya tentang apa? Balai mistis. Iya, tentang apa itu? Misteri. Yeah. Lu lihat wajahnya. Coba. Coba dulu. Entar dulu. Ini ngangkat dari hati. Sekarang gua sebelum lu ngasih pendapat tentang Fuad. Lu kan tahu orangnya tadi itu ya. Lu mau nonton dia lama-lama nggak? Nggak berani, Beh. Nggak berani, oke. Berarti kan Fuad ini menurut dia nih ya bisa kita hubungkan dengan balai mistis. Benar. Iya. Nah, lu coba jadi host balai mistis yang menceritakan horornya Fuad. Ayo. Lu kan kalau di balai mistis itu kan cerita horor kan ya? Cerita horor. Lu kan kalau di penampilan coba yang normal, balai mistis normal. Lu ngomongnya gimana tuh? Baik, pemirsa, kembali lagi bersama saya Bang Goceng yang akan menceritakan pengalaman misteri dalam acara Balai Mistis. Kenapa udah ngangkat goblok kucing. Aduh, astagfirullahaladzim. Bentar kucing. Kenapa lu udah ngangkat? Jangan ngangkat dulu. Enggak, gimana soalnya kita ngebayangin misteri gitu kan. Si Fuad ini lebih misteri dari misteri. Kalau kita bilang setannya marah soalnya. Setannya marah. Astagfirullahaladzim. Ini masih. Lu kenapa Jang? Ini. Aduh. Ayo serius. Ayolah. Enggak bisa serius. Enggak, sekali lagi. Ceritakan tentang Fuad Lere gitu. Baik. Pada suatu kisah di zaman yang amburadul terdapatlah sesosok makhluk yang kok gak bisa serius? Gimana mau serius ya? Ini ampun. Oke guys. Buat kalian yang merasa emosi dengan pernyataannya Fuad, jangan, dia lagi ngelucu. Buktinya kita ketawa. Kagak, udah santuy aja.
Orang kalau ya begitulah pungat kesian. Mau sok keras anjir tapi ngomongnya ya melambai. Baca. Oh, masih mau nambah. Agak tegas sedikit, jangan ahai. Astagfirullahaladzim. Oke. Udah ya guys, udah ya. Udah. Gua nggak tahu mau ngomong apa lagi tadi apa namanya. Oh ya, jangan marah kita sama dia, kita ketawain aja. Karena memang ya udah mau nyari panggung apa lagi, dia mau ngebahas. Nggak bisa. Udah nyalain lampunya, telat lu, udah mau penutupan baru nyalain. Udah ya begitu ya. Begitu aja ya guys ya. Dah. Udah cek. Udah. Penutupan balai mistis cek. Penutupannya pakai balai mistis. Baik pemirsa, kita telah selesaikan acara mistis. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.